Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi yang disampaikan oleh Saudari Risa tentang orientasi psikologi pembelajaran di Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Menengah. Selanjutnya yaitu orientasi psikologis pembelajaran di sekolah menengah tingkat pertama dan sekolah menengah tingkat atas. Anak usia menengah pertama atau SMP dapat dikategorikan sebagai anak usia remaja awal. Pada umumnya ketika usia sekolah menengah pertama adalah masa remaja awal setelah mereka melalui masa-masa dari sekolah dasar, dari pendidikan sekolah dasar. Masa remaja awal atau masa puber adalah periode unik dan khusus yang ditandai dengan perubahan-perubahan perkembangan yang terjadi dalam tahap-tahap lain dalam rentang kehidupan. Dari suatu perubahan yang terjadi pada masa remaja ini membawa suatu konsekuensi mengenai metode dan materi tentang kegiatan pembelajaran. Banyak pendapat dari pakar psikologi yang mengatakan bahwa usia anak didik mempengaruhi daya tangkap dan kemampuan belajarnya. Usia SMP berkisaran antara 11 tahun sampai 14 tahun dan usia SMA berkisaran 14 sampai 15 tahun. 15 sampai 18 tahun. Pada usia SMP, anak-anak memasuki usia remaja yang mengubah kondisi fisik dan mentalnya dari alam kanak-kanak menjadi alam remaja. Pada tahap ini, anak-anak mulai mencari jati diri, siapa dia, dari mana dia berasal, kemana dia akan menuju, dan tentunya saja jawaban itu tak bisa dapat dalam pendidikan di SMP. Oleh karena itu, pendidikan di masa SMP hendaknya menyediakan peluang atau pilihan ilmu keahlian yang banyak pada para siswa. Adapun anak-anak usia SMA, mereka mulai menyadari eksistensinya dan mulai membentuk diri dan karakternya. Anak-anak mulai mantap cita-citanya yang sudah melatih diri untuk menjadi sesuatu yang akan dicita-citakannya. Misalnya anak-anak yang bercita-cita menjadi olahragawan mulai latihan mengembangkan otot. Anak-anak yang bekerja di bidang sains mulai menyukai dan melatih diri di bidang ini. Karena pendidikan di masa SMA harus dibuat dengan pilihan yang menyempit dan mendalam. Walaupun subjek pembelajaran dalam setiap kegiatan belajar senantiasa bertindak sebagai keseluruhan jiwa raga, namun untuk memudahkan kita dalam pembelajaran diperlukan proses psikologi yang berlangsung selama peristiwa pembelajaran tersebut. Di antara unsur psikologi yang sangat besar peranannya dalam pembelajaran adalah yang pertama perhatian, yang kedua pengamatan, yang ketiga tanggapan, yang keempat fantasi, yang kelima ingatan, keenam pikiran, ketujuh inteligensi dan bakat, serta yang terakhir motif-motif. Baik, kesimpulan dari pembelajaran di atas yaitu dari penjelasan di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa psikologi pembelajaran adalah pengetahuan praktis yang berguna untuk menerangkan belajar sesuai dengan prinsip-prinsip ilmiah dan fakta-fakta real dalam pembelajaran. Tugas guru yang paling utama adalah mengkondisikan lingkungan agar menunjang terjadinya perubahan perilaku bagi peserta didik. Fokusnya adalah aspek-aspek psikologis dalam aktivitas pembelajaran sehingga dapat diciptakan suatu proses pembelajaran yang efektif. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan mewujudkan perilaku mengajar yang efektif pada guru dan mewujudkan perilaku belajar pada siswa yang terkait dengan proses pembelajaran. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa psikologi belajar merupakan peranan besar dalam proses pembelajaran, khususnya bagi kita sebagai calon guru. Psikologi pembelajaran selanjutnya disingkat Psikologi pembelajaran bertujuan memberi bekal kepada para profesional sebagai pendidik atau guru untuk menguasai konsep-konsep dan teori-teori psikologi serta menerangkan dalam kegiatan pembelajaran sehingga akan menjadikan pembelajaran yang efektif untuk anak-anak di tingkat SMA. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan dari presentasi hari ini tentang orientasi psikologi pembelajaran di Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Menengah.
Dari kami cukup sekian, kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.